Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku di pagi yang cerah ini? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di hari ini pandemi belum sepenuhnya hilang dari bumi kita, yakni bumi yang tercinta, bumi Nusantara Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke channel TV 9 Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu, menuntut ilmu di rumah saja. Baiklah anak-anakku, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembelajaran kita dengan bab iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat sikap berdoa, yakni menunjukkan kepala kita mengharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu adalah petunjuk yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Maka berbicara tentang petunjuk, hendaknya kita berpikir sejenak. Seandainya kita hendak bepergian ke suatu tempat, maka kita membutuhkan sebuah petunjuk. Andaikan bepergian ke tempat tersebut kita tidak tahu mana rutenya, kemungkinan besar kita akan tersesat dan tidak akan nyampai pada tempatnya. Maka itulah hendaknya kita senantiasa mempelajari petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam pembelajaran ini ada kompetensi yang harus kita capai, yakni yang pertama dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua menyebutkan dalil tentang diturunkannya kitab-kitab Allah. Dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dapat menyebutkan nama-nama nabi penerima kitab-kitab Allah itu. Kemudian dapat menjelaskan isi kandungan isi kitab-kitab tersebut.
Yang terakhir, tertanam rasa cinta kita kepada Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku, kami tunjukkan dalil-dalil tentang diturunkannya kitab itu kepada para Nabiullah di muka bumi ini. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan dalil di dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa, yakni sebuah kitab Taurat, agar mereka, yakni Bani Israel, mendapatkan petunjuk. Surat Al-Mu'minun ayat 49. Berikutnya, kitab yang kedua diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yakni disebut dengan kitab Zabur. Apa? Kitab Zabur. Dalil tentang diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Dawud zabura. Dan telah kami wahyukan kepada Daud kitab apa anak-anak? Kitab Zabur. Ya, yang ketiga yakni kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Hal ini terdapat atau tercantum di dalam firman Allah surat Maryam ayat 30 ya. Surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kami ulangi. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya anak-anak, qala, berkata Nabi Isa alaihi salam, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Ataniyal kitab, dia Allah Subhanahu wa taala telah memberiku kitab, yakni kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang nabi. Ini terdapat di dalam Quran surat Maryam ayat 30. Nanti anak-anak di rumah bisa ngecek di rumahnya masing-masing di dalam Al-Qur'annya. Di situ surat Maryam ayat 30. Berikutnya yakni Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, yakni penutup para nabi. Namanya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan ayat ini kepada
umatnya, yakni dalam surat Al-Mu'minun ayat 19. Al-Mu'minun ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah mendapatkan wahyu, yakni hadzal Qur'an, Al-Qur'an. Ini perintah Allah agar Nabi menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak, adapun isi kandungan dalam kitab-kitab yang 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut, maka akan kita pelajari satu persatu. Kita lihat kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yakni turun di Mesir, ya, di negeri Mesir sana, diturunkan untuk Bani Israel, berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Nanti akan kita bahas. Berikutnya Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, turun di Yerusalem juga untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud. Tuntunan hidup zuhud. Apa itu zuhud? Kita sudah pernah membahas bab tentang zuhud, yakni pada waktu diturunkannya wahyu ini kepada Nabi Isa alaihi salam, maka kalangan orang-orang Nasrani pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu berlebih-lebihan mencintai harta. Maka diperintahkan Allah untuk berzuhud, yakni tidak berlebih-lebihan di dalam mencari harta dan benda. Berikutnya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di kota Mekah dan di kota Madinah untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Dan ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti adalah suatu keyakinan dengan sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana kemudian cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dengan seksama. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengimani dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Qur'an, dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Baik anak-anakku, tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya akan kita bahas isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar nanti akan kita sampaikan, ya. Secara garis besar nanti akan kita sampaikan
isi masing-masing atau kandungan kitab-kitab Allah tersebut. Kitab Taurat, ya. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Allah, yakni berisi 8 larangan dan 2 perintah. Ya. Yang pertama, jangan ada padamu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan membuat tandingan atau patung, ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. 3, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4, ingatlah kamu akan hari Sabat. Kalau orang Islam itu ada hari Jumat. Taurat atau Yahudi itu ada hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabtu. Supaya kamu sucikan Dia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berilah hormat atau berbaktilah kepada orang tua atau bapak ibu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. 8, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Berkeinginan saja tidak boleh, apalagi memiliki hak orang lain. Berikutnya, isi kandungan Zabur, isi kandungan kitab Zabur. Yang pertama, isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada umat Nabi Daud. Yang kedua, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, isi kitab Zabur juga merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Berikutnya, isi kandungan kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil. Di dalam kitab Injil ini terkandung ajaran untuk hidup dengan zuhud. Tadi sudah saya singgung di awal. Zuhud itu apa? Yakni tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia ini, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewahan. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan, rakus, ingin menguasai dunia dan ketamakan kepada harta. Kedua, isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Nah, baru yang keempat, kita akan menengok isi kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat. Itu gaib semuanya, ya. Maka meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, dan berikutnya juga mengimani tentang hal-hal yang gaib, yakni gaibnya termasuk malaikat karena tidak bisa kita lihat secara langsung, ya. Kemudian juga hari akhirat itu juga gaib. Untuk selanjutnya, yang kedua, berisi tentang syariat Allah, yakni berisi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga adalah tentang akhlak.
Karena kita tahu anak-anak bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berjalan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Di dalamnya terdapat pedoman-pedoman untuk berakhlak yang sesuai dengan akhlak Al-Qur'an dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yakni berisi tentang bagaimana ibadah, walaupun nanti ada penjelasan di dalam hadis, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam tentang sejarah, yakni berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul di umat terdahulu. Kenapa kok kita harus mempelajari? Supaya kita itu mampu mengambil hikmah. Begini loh kisahnya para nabi yang sukses berdakwah. Beginilah kisahnya para raja-raja zalim, orang-orang yang mengingkari wahyu-wahyu Allah, maka nanti jadinya akan hancur diluluhlantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka itu yang harus kita senantiasa pelajari. Kemudian yang ketujuh, berisi tentang wa'ad dan wa'id. Apa itu anak-anak wa'ad dan wa'id? Wa'ad dan wa'id artinya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir terdapat ancaman-ancaman dan adanya balasan di hari kemudian atau di hari akhirat. Itu isi kandungan dari Al-Qur'an. Kita sudah mempelajari tentang 4 kitab berserta kandungan-kandungannya. Berikutnya kita akan menampilkan bagaimana sikap kita mencintai Al-Qur'an sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kitab yang sempurna, yakni menghapus kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakannya, semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Pertama, bagaimana kita bersikap, yakni kita hendaknya senantiasa membaca Al-Qur'an secara rutin, diagendakan setiap hari kita membaca Al-Qur'an minimal berapa halaman. Nah itu, minimal berapa surat. Ini wajib kita baca. Membacanya saja itu sudah berpahala, apalagi kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, apalagi kita melaksanakan isi daripada apa yang kita pahami dalam Al-Qur'an itu. Kemudian yang kedua, supaya kita senantiasa mencintai Al-Qur'an, yakni memahami isi kandungan Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kita juga harus setelah memahaminya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu insya Allah kita akan senantiasa terus mencintai Al-Qur'an. Anak-anak, kesimpulannya bahwasanya pembelajaran kita hari ini membahas tentang kitab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab Allah kepada para nabinya dengan 4 kitab tersebut: Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Diturunkan kepada masing-masing. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Qur'an Nabi Muhammad.
Berikutnya, isi kandungan di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab yang 3 ini, Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah tidak diamalkan karena sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Yang berikutnya, hendaknya kita senantiasa untuk mencintai Al-Quran dengan cara tadi yang sudah Bapak sebutkan, yakni membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.